Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama, satu siswa mampu memahami bilangan faktor dan faktor persekutuan. Yang kedua, siswa mampu memahami kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang keempat, siswa mampu menentukan bilangan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor suatu bilangan. Ada yang tahu apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Yuk, berikut ini adalah contoh soal untuk faktor bilangan. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah contoh tentukan faktor bilangan dari 8. Cara yang pertama adalah kita harus membuat daftar pembagian yang bilangannya itu membagi habis nilai 8. Mulai dari angka yang terendah ya secara berurutan. Nah, bisa kita lihat di sini 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 3 bisa tidak anak-anak? Ya, tidak bisa karena angka 3 itu tidak bisa membagi habis nilai 8. Ya, jadi 8 dibagi 3 itu tidak bisa ya. Kemudian 8 dibagi 4 bisa tidak anak-anak? Ya bisa, hasilnya adalah 2. 8 dibagi 5 tidak bisa, 8 dibagi 6 tidak bisa, 8 dibagi 7 tidak bisa, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1, membagikan hasil di angkanya sendiri. Jadi untuk nilai faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Karena bilangan tersebut bisa membagi habis angka 8. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang ada lagi cara yang kedua. Mari kita simak bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah menentukan faktor bilangan menggunakan tabel perkalian. Dengan soal yang sama ya, tentukan faktor dari 8. Nah, terlebih dahulu kita harus buat dulu tabel perkaliannya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat angka 8, di atasnya angka 1. Kita harus mulai dari angka yang paling kecil ya. Sekarang 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Iya, 1 dikali 8. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4 hasilnya 8. 3 tidak bisa ya anak-anak ya, karena 3 itu adalah angka yang tidak bisa membagi habis nilai angka 8. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan terakhir 8 dikali 1 sama dengan 8. Di sini terdapat dua angka sama antara 4 dan 8, namun kita ambil satu saja. Jadi faktor daripada 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Cukup dipahami anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke faktor persekutuan. Apa sih faktor persekutuan itu? Yaitu faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya ya. Kita simak bersama-sama. Berikut ini adalah contohnya untuk tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30. Terlebih dahulu kita buatkan perkaliannya untuk 20 sendiri, yaitu hasil dari 20 perkalian 1 kali 20, 2 kali 10, 4 dikali 5. Kemudian kalau 30, 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, dan 5 dikali 6. Nah, kita bisa lihat di sini dari kedua faktor tersebut terdapat ada angka 1 yang sama, 2 yang sama, 5 yang sama, 10 yang sama. Maka faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10.
Anak-anak, untuk contoh berikutnya adalah tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Terlebih dahulu kita uraikan dulu perkalian yang menghasilkan hasil 18 dan 24. Untuk 18 ada 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Berikutnya adalah uraian perkalian yang menghasilkan nilai 24. Ada 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Setelah ini kita harus mencari nilai faktor yang sama di antara 18 dan 24. Ada 1, 2, 3, dan 6. Maka faktor persekutuan dari 18 dan 24 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Baiklah anak-anak, jika tadi kita sudah mempelajari tentang faktor bilangan, sekarang kita masuk kepada kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu tentukan kelipatan dari 2. Jika tadi diketahui bahwa kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, maka kita harus mengalihkan bilangan 2 ini dengan bilangan asli dimulai dari 1, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 6 sama dengan 12, dan seterusnya. Maka kelipatan daripada 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang kedua yaitu tentukan kelipatan dari 5. Maka kita harus mengkalikan angka 5 ini dimulai dari angka 1, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 dikali 3 sama dengan 15, 5 dikali 4 sama dengan 20, 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kali 6 sama dengan 30, dan seterusnya. Maka kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada penjelasan mengenai kelipatan persekutuan. Apa sih yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan bilangan? Yaitu adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan yang lainnya. Kata kuncinya adalah kita harus mencari kelipatan yang sama. Yuk kita perhatikan dan kita simak penjelasannya berikut ini. Berikut ini adalah contoh yang pertama, yaitu tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan 2 dulu yang harus kita cari ya. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 6 sama dengan 12, 2 dikali 7 sama dengan 14, dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada kelipatan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 dikali 5 sama dengan 15, 3 dikali 6 sama dengan 18, 3 dikali 7 sama dengan 21, dan seterusnya. Karena jika sudah sampai sini, berarti kita harus mencari kelipatan yang angkanya sama di antara kelipatan 2 dan 3. Bila kita perhatikan, coba yang mana angka yang sama? Betul, 6, kemudian dan 12. Namun anak-anak, jika diteruskan sampai nilai kelipatan seterusnya, mungkin akan ada angka yang sama lagi. Namun kita cukup ambil 2 saja. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Berikutnya adalah contoh yang kedua, yaitu tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, kita tentukan dulu kelipatan 2 ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 kita tentukan juga. Ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat angka yang sama dari kelipatan 2 dan 4. Ada 4 dengan 4, kemudian 8 dengan 8, 12 dengan 12. Maka ya jika misalnya kita teruskan lagi juga akan mungkin ada angka yang sama ya. Jadi kita ambil saja 3. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, dan 12. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tadi,
Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini nomor 1-5 menggunakan cara kerjakan di buku tulis matematika ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai menentukan faktor dan kelipatan bilangan. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.